Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Teman-teman, mungkin memang video ini tidak terlalu penting bagaimana, tapi karena masih banyak sekali yang DM saya, kemudian juga inbox, japri saya bertanya sebenarnya saya itu sakit apa dan bagaimana kondisi saya saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, para asatidzah, para ikhwah, para ummahat, para akhwat, dan teman-teman yang bahkan tidak saya kenal. Di sosial media itu banyak sekali mendoakan saya. Masya Allah, ini yang bikin saya terharu karena saya merasa sangat berarti buat banyak orang dan juga merasa bahwa saya dicintai, disayangi oleh banyak orang. Masya Allah banget. Itu yang bikin saya terharu karena setiap saya posting keadaan saya itu hanya dalam hitungan menit ratusan orang yang mendoakan. Masya Allah. Itu juga berlaku di semua sosial media saya, di Instagram juga, dan juga ada yang mengirim pesan-pesan secara pribadi, japri di WhatsApp. Banyak yang penasaran dan bertanya sebenarnya saya sakit apa, karena saya itu memang termasuk tipe orang yang tidak suka berlebih-lebihan kalau masih saya bisa tahan, atau sakit-sakit yang mungkin meskipun parah tapi masih bisa saya sendiri yang menangani. Dan itu sudah sering terjadi dalam kurun waktu 13 tahunan saya di Makassar. Artinya kalau ditanya berapa kali saya sakit selama di Makassar itu banyak juga. Ada yang jatuh dari motor, ada yang kecelakaan-kecelakaan kecil, jatuh dari tangga sampai memar, kemudian ada juga bengkak dan segala macam. Bahkan juga pernah istri masuk rumah sakit dan divonis tipes. Artinya saya itu tipe orang yang tidak suka membuat heboh banyak orang hanya karena persoalan seperti itu yang sebenarnya masih bisa saya tangani. Tapi la qadarullah, penyakit saya yang terakhir ini yang memang akhirnya saya tidak bisa menutupinya karena memang saya harus masuk rumah sakit dan segala macam. Sakit-sakit saya sebelumnya itu yang jatuh, bengkak, kemudian saya jadi demam dan segala macam itu biasanya selama saya bisa atasi, saya nyari tukang urut di Makassar, atau ketika buntu saya pulang kampung, minta izin ke istri dan anak-anak untuk mau istirahat sejenak di kampung, sekaligus minta diterapi di sana, seperti itu. Nah, penyakit saya yang terakhir ini yang memang kemarin Masya Allah banyak sekali yang mendoakan itu, dan sangat terkesan bahwa saya tuh sakitnya berat karena harus ke rumah sakit dan ada selentingan kabar saya harus dioperasi dan segala macam, dan itu betul. Jadi framing berita ini cukup berat sehingga orang pada kaget, karena sebelumnya kan saya banyak tampil di sosial media tuh dengan daily vlog, kemudian juga siaran, MC dan segala macam. Tiba-tiba jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit terus dioperasi. Nah, ini sebuah framing berita yang tentu mengagetkan banyak pihak, tidak hanya keluarga saya tapi juga bahkan orang-orang yang mungkin hanya mengenal saya di sosial media dan belum pernah ketemu. Lebih-lebih para ustadz yang memang setiap hari berjibaku dengan saya di kantor, beraktivitas bersama saya juga di kantor dan segala macam, juga sangat kaget karena saya masih nge-MC PSR selama 2 hari, kemudian juga hari Ahad berikutnya masih nge-MC tablik akbar menjelang Ramadan, menyambut Ramadan. Itu membuat orang semua kaget. Kan kemarin baru tampil tuh di acara tablik akbar terakhir. Iya, memang sakit saya ini cukup unik menurut saya dan cukup cepat prosesnya, karena saya sendiri
tidak tahu penyebabnya apa, gitu ya. Jadi saya ada pembengkakan atau peradangan di bagian punggung, dan itu hanya hitungan hari dia sudah bengkak. Bahkan ini waktu itu ya sebelum dioperasi, punggung saya ini sudah naik. Jadi membesarnya itu bukan mengarah ke belakangnya, tapi mengarah ke bagian atasnya. Jadi saya itu kayak ada beban di sini di punggung. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Cuma kalau saya kait-kaitkan, mungkin capek, ya, capek yang tidak memperhatikan pola tidur, kemudian pola istirahatnya, pola makannya dan segala macam. Dan memang saya akui itu saya tidak lalai dengan hal itu, disibukkan dengan banyak aktivitas sehingga kadang makan tuh agak telat dari jam biasanya, kemudian juga bahkan tidur sampai telat jam 11 malam, itu akhir-akhir itu sebelum jatuh sakit. Kemudian juga aktivitas yang banyak. Kemudian juga saya berpikir bahwa saya itu pernah menggaruk bagian belakang dan sampai luka. Apa ya, mungkin teman-teman pernah ada biasanya tuh di kulit ada cairan yang berisi air. Nah itu sempat saya garuk, kok basah ya. Itu tapi bukan nanah ya, isinya air. Nah itu akhirnya menjadi luka. Saya biasanya tuh suka gemes dengan luka-luka, memang begitu ya. Kalau sudah kering dikupas begitu. Dan saya tidak tahu entah itu jadi jalan masuk virus, karena ada suatu masa mungkin saya gemes juga karena setiap saya garuk begini ada bekas itu luka yang mengering. Mungkin ada satu masa mungkin tangan saya kotor dan ada virus sehingga langsung berefek. Allah alam, saya bukan orang medis dan saya hanya mengait-ngaitkan saja karena itu terjadi begitu saja teman-teman, bukan karena hitungan bulan, 1 bulan kemudian membesar, tidak. Jadi saya tuh bengkak itu terakhir hari Ahad, pada saat hari terakhir PSR. Saya tuh merasa bahwa kok pundak saya kayak berat ya, tapi belum ada bengkak. Sehingga ada kru Wahda TV, saya minta tolong, saya bilang ke mereka, tolong injak punggung saya karena saya merasa agak-agak berat ini bagian punggung. Tapi karena mereka segan, jadi mereka hanya memilih untuk memijat. Tapi begitu mereka pijat di bagian punggung itu mereka apa ya, kayak nyeletuk. Kok di bagian sini tebal ya Pak? Yang di bagian sini tebal ya Pak? Dan itu berulang-ulang kali. Bahkan sampai 2 orang ikhwah yang saya minta tolong untuk mijitin punggung tuh, sampai mereka bilang kok di bagian sini tebal ya Pak? Saya juga tidak enggak, mungkin karena saya pikir saya gemuk sehingga agak-agak tebal di bagian sini dan segala macam, jadi saya biarkan saja. Saya sampaikan ke mereka mungkin karena saya gemuk dan segala macam. Akhirnya berlalu. Nah, setelah akhir PSR di hari Ahad itu terjadi musibah banjir bandang di Bima. Nah, waktu itu saya merasa terpanggil untuk kita harus talk show nih untuk penggalangan dana untuk Bima, sehingga saat itu sebenarnya acara Wahda TV sudah selesai untuk PSR dan kita istirahat dulu untuk menyambut tabligh akbar di 1 pekan depan. Tapi karena saya merasa terenyuh dengan itu semua, keadaan di Bima yang butuh support dan segala macam, dan itu harus cepat. Jadi saya menelpon ke Wahda Peduli, kemudian juga ke Wahda Inspirasi Zakat, minta mereka untuk hadir di studio untuk talk show. Kita talk show mendadak jam 9 malam. Seperti itu setelah PSR. Padahal saya sudah merasa bahwa ini punggung saya sudah berat. Itu. Jadi akhirnya terjadilah program itu berjalan dengan bagus, sukses, dan alhamdulillah juga menarik perhatian masyarakat untuk berdonasi. Setelah itu saya tidak langsung pulang. Jadi saya masih baring di studio itu dan saya minta kembali kru untuk ya tolong dong kayaknya tambah berat nih punggung saya. Dipijat lagi, diterapi lagi dan segala macam. Akhirnya setelah itu saya pulang, tiba di rumah jam setengah 12 malam. Itu pun tidak langsung bisa tidur, jadi tidur jam 12. Nah, besoknya ternyata karena saya masih belum ngeh bahwa ini akan menjadi separah itu, besoknya saya keluar kota. Hari Senin, Selasa, hari Rabu saya pulang ke Makassar. Keluar kota ada acara. Seperti itu. Jadi saya tidak ngeh bahwa ini akan menjadi separah itu. Begitu pulang kok saya merasa bahwa ada yang mengeras di bagian punggung. Tapi ketika saya minta ke istri untuk
diperiksa, dicek apakah ada nanah atau apa segala macam. Istri tidak merasa, istri bilang nggak ada, hanya bagian itu panas, kayak menegang, kemudian juga membuat saya demam, ya, membuat saya demam. Sehingga saya minum beberapa jenis obat yang memang penurun panas, penurun demam panas, kemudian juga anti nyeri, ya, paracetamol seperti itu. Turun, panasnya turun, nyerinya juga berkurang. Tapi semakin hari itu setiap saya tidur, bangunnya lagi itu tambah bengkak. Jadi setiap hari itu, jadi kurang lebih hanya 9 hari itu sudah parah banget. Ini sudah, bahkan saya sudah kelihatan sekali dengan pakaian saya itu, sudah kelihatan sekali bahwa sudah ada benjolan besar sekali di punggung saya hanya 9 hari. Dan itu luar biasa sekali nyerinya, saya sampai demam. Bahkan terus terang jujur, karena saya merasakan tuh, saya belum pernah sakit cengeng dan secengeng ini. Cengeng itu dalam artian apa ya? Mungkin karena nyeri yang luar biasa, saya kepayahan sehingga kayak saya menangis, meringis, dan mungkin terkesan mengeluh begitu ya. Mungkin beberapa ikhwah yang melihat pun sepertinya melihat itu dalam diri saya. Tapi terus terang itu adalah ekspresi yang tidak bisa saya sembunyikan karena nyerinya luar biasa. Bahkan di hari ke-7, ke-8 itu saya sudah tidak ngeh lagi ini hari apa ya, seperti itu. Saya sudah tidak ngeh lagi dengan hari-hari itu. Bahkan masuk di hari ke-8, ke-9 itu saya sudah muncul seperti berhalusinasi. Kalau tidur baring itu seperti, saya tidak tahu apakah pengaruh obat yang saya konsumsi, antibiotik atau bahan-bahan kimia yang terlalu gimana. Saya bingung juga. Tapi di hari-hari ke-9 itu yang sudah semakin parah tuh, di mana saya sudah susah untuk tidur, karena kalau tidur itu saya harus cari posisi yang bagus, kemudian harus minum obat dulu untuk hilang anti nyerinya, baru bisa tidur. Itu pun trauma karena besok paginya bengkaknya bertambah. Sementara saya itu ke rumah sakit, Masya Allah, tim gercep banget nih teman-teman dari Tarbiyah Bisnis dan DPD Wahdi Islam Makassar, Ustadz Aswad, Ustadz Syahrudin, dan Ustadz Wahidin, yang malam itu langsung berinisiasi membawa saya ke rumah sakit pakai mobil saya. Motor mereka tinggalkan di rumah. Kita ke Ibnu Sina. Saya sempat dirawat beberapa jam di sana sebelum akhirnya tim medis di sana menyampaikan bahwa saya harus pulang dulu dan harus ke poli, mendaftar ke poli besok paginya, karena mereka mencurigai bahwa ini tumor karena dengan kondisi yang seperti itu mereka mencurigai bahwa itu tumor dan harus dirawat di poli. Sehingga saya harus pulang, tidak bisa nginap, karena katanya juga prosedur nginap itu harus ada screening COVID-19 dan itu prosedurnya panjang. Sementara saya juga bukan pasien BPJS, pasien umum, karena saya belum pernah mengurus BPJS. Ini juga Masya Allah banget karena saya sudah dibantu oleh Ustadz dari DPP, Ustadz Zaitun, yang langsung mengarahkan kepada seluruh para asatidah di DPP untuk memberikan perhatian khusus kepada saya. Ini saya sangat tersanjung dan sangat terharu banget. Saya tidak sangka, Masya Allah banget, Ustadz Zaitun begitu baik. Ketika saya tuh merasa bahwa saya orang Gorontalo, saya tidak punya keluarga di sini, istri saya juga orang Sultra dan tidak punya keluarga di sini. Kita tuh merasa bahwa kita harus pulang, kita tidak punya keluarga di sini. Itu yang akhirnya menjadi musyawarah saya bersama istri, termasuk keluarga di kampung. Kita harus pulang karena kita tidak punya keluarga di sini. Di luar ekspektasi saya, dan Masya Allah luar biasa yang membuat saya menangis, terharu saat itu, karena memang saya hari-hari itu sudah didampingi oleh Ustadz Gisar Hamka selaku Ketua DPD Makassar, yang memang beliau tuh sudah saya anggap sebagai abang sendiri. Jadi mungkin beliau juga melihat saya kayak cengeng ke beliau, karena di tengah saya sakit itu yang saya WhatsApp itu Ustadz Gisar. Saya tidak berani ke ustadz-ustadz kita karena tidak betul-betul memang tidak memiliki keberanian, karena saya pikir
ini insya Allah bukan penyakit berat dan mungkin saya bisa konsultasi saja ke dokter-dokter kita secara japri, kemudian juga dibantu oleh Ustadz Gisar. Jadi Ustadz Gisar Hamka, Masya Allah, ini yang menemani saya di awal-awal sebelum akhirnya tembus ke DPP bahwa saya itu sakit dan parah. Saya tidak tahu prosedurnya apa, bagaimana prosesnya sampai tembus ke Ustadz Zaitun. Yang pasti saya dikirimi screenshot oleh salah seorang ustadz kita dan itu membuat saya terharu, sangat menangis karena ketika saya merasa bahwa kita tidak punya keluarga di sini, saya merasa ternyata saya punya keluarga besar, keluarga Wahda Islamiyah yang luar biasa, di mana Ustadz Zaitun langsung mengarahkan kepada para asatidzah kita yang juga belum ngeh bahwa saya sakit separah itu untuk kasih perhatian terbaik. Bahkan karena saya juga pasien umum, beliau langsung sampaikan bahwa pokoknya berikan perhatian terbaik, kalaupun dioperasi tolong kasih yang terbaik lah buat Pak Satriul Herlambang. Mudah-mudahan beliau bisa segera pulih dan tentunya bisa kembali muncul di layar kaca, banyak yang merindukan. Itu yang membuat saya sangat terharu. Dan para asatidzah yang memang tidak tahu tentang kondisi sakit saya saat itu, yang akhirnya semua jadi ngeh, itu Masya Allah. Saya terus terang pagi-pagi buta dijemput Ustadz Saibani, sekjen kita, Masya Allah, syukran Ustadz, bersama Ustadz Gisar itu datang pagi-pagi sekali ke rumah. Dan itu sudah masa-masa saya sudah betul-betul merasa kritis, kepayahan, karena sudah sangat bengkak dan menegang, sudah nyut-nyut. Bahkan ibaratnya kalau kita ibaratkan tuh, saat itu saya merasa tidak lagi berpijak di tanah karena saking nyut-nyutnya, dan halusinasinya sudah mulai halu segala macam. Itu pagi-pagi buta sekjen kita datang ke rumah, menyampaikan bahwa kita akan ke rumah sakit sekarang. Beliau menelpon ambulans dari WIS yang juga gercep bergerak cepat ke sini. Ustadz Gisar kemudian juga Haji Kama juga datang ke rumah pada waktu itu dan langsung membawa saya, kemudian juga ditemani keluarga menuju ke Ibnu Sina untuk betul-betul ini kita akan tangani. Pak Satrio tidak usah khawatir, tidak usah pikirkan apapun, pokoknya tenang, ikuti saja prosedur medis, kami akan menanganinya insya Allah. Dan itu yang membuat saya sangat terharu, menjadi momen yang saya tidak pernah lupakan di tengah pesimisme saya untuk harus pulang karena merasa tidak punya keluarga di sini. Ternyata saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, sangat sayang pada saya, sangat mencintai saya, dan mereka mengurus saya dengan baik. Setelah itu sampai di Ibnu Sina, ternyata juga ada tim dari bagian keuangan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah di bawah arahan Ustadz Zaitun sudah menangani, sudah menunggu di sana, dan Masya Allah luar biasa semua tertangani. Saya masuk di IGD, diperiksa, dicek semua, kemudian langsung dikasih ke ruangan. Sehari besoknya saya diminta puasa karena akan ada operasi biopsi, pengambilan sampel jaringan dan pembersihan nanah di bagian punggung. Setelahnya tanggal 15 sore saya dioperasi, dibelah, diambil daging, sampel jaringan tuh. Jadi punggung saya tuh sekarang lagi bolong, teman-teman ya. Bolong dengan kedalaman kurang lebih 4 atau 5 cm. Karena dagingnya tuh diambil, dibulati begini, diambil, itu dikirim ke lab untuk dicek sebenarnya ini jenis penyakit yang apa, seperti itu. Jadi itu yang dimasukkan ke lab. Masya Allah, 1 pekan menunggu, saya juga deg-degan karena kemungkinan ganas, kemungkinan tidak. Dan berkat doa dari teman-teman semua, para ustadz kita yang luar biasa, teman-teman bahkan yang tidak saya kenal, hanya kenal di sosial media, memberikan doa kepada saya, itu yang luar biasa banget, Masya Allah banget. Dan akhirnya hari-hari menunggu hasil lab itu keluar, doa itu selalu mengalir untuk saya. Dan Alhamdulillah teman-teman, yang luar biasanya itu tanggal 15 sore saya dioperasi pada sholat asar. Itu begitu dibelah, karena saya memang
di bius lokal, hanya di area situ saja. Jadi saya tahu betul bahwa ada pisau yang yang mulai masuk ke bagian tubuh, kemudian ada dipencet dan segala itu, saya rasa betul seperti itu. Alhamdulillah setelah itu jam 5 lebih sudah mendekati buka puasa saat itu, mungkin hari pertama atau hari kedua, 15 ya. Saya tuh merasa plong banget, bahkan saya merasa bahwa saya seperti tidak sakit, teman-teman. Kirti saya tuh langsung berubah. Tidak ada apa-apa, seandainya tidak ada luka dan perban di situ yang begitu menumpuk, saya merasa bahwa alhamdulillah saya sudah tidak sakit lagi. Langsung plong saat itu, ternyata memang nanah itu yang menumpuk, itu yang membuat saya nyeri luar biasa. Dan itu Masya Allah di bulan Ramadan saya didoakan oleh banyak orang dan alhamdulillah hari itu tanggal 15 saya dioperasi. Tanggal 16-nya besoknya saya pagi-pagi sekitar jam 10 pagi saya sudah bisa keluar, dan dokter juga memberikan resep yang ternyata dokter sampaikan bahwa kalau ini antibiotik dihabiskan, kalau sudah habis hentikan, kemudian juga ini obat anti nyeri, kalau sudah tidak nyeri dihentikan. Alhamdulillah hari kedua setelah operasi itu saya sudah berpuasa seperti biasa, alhamdulillah menjalankan ibadah puasa. Tapi sholatnya 5 waktu masih di rumah, sholat tarawih juga masih di rumah. Tapi alhamdulillah hari Sabtu kemarin saya betul-betul merasa sudah pulih. Jadi sudah mulai sholat tarawih di masjid, sudah mulai sholat di masjid, dan sudah mulai beraktivitas kembali. Mungkin teman-teman lihat waktu kemarin hari Sabtu saya nge-MC acaranya Ustadz Zaitun juga, dan beliau cukup kaget karena kaget dan bahagia melihat perdana saya kembali hadir di TV pasca sakit. Itu luar biasa banget. Beliau juga mengapresiasi dan memberikan doa terbaik buat saya agar saya betul-betul pulih, lukanya juga bekas operasi betul pulih. Dan teman-teman, alhamdulillahnya lagi setelah 1 pekan sampel jaringan yang diambil di belakang saya tuh dimasukkan ke lab, hasilnya keluar. Tanggal 24 ya, saya ingat betul tanggal 24 sore saya ke rumah sakit kembali, ketemu sama dokter Irwan Gunawan, dokter Egun di rumah sakit Ibnu Sina. Beliau adalah ahli tumor. Tim perawat juga sudah sangat bagus sekali memberikan perawatan ke saya. Terima kasih untuk perawat-perawat, para dokter yang ada di rumah sakit Ibnu Sina, luar biasa banget. Setelah itu saya ke sana untuk check up. Kemudian juga dibacakan hasil labnya dan alhamdulillah saya sangat terharu karena dokter hanya menyampaikan bahwa alhamdulillah ini bukan tumor ganas, ini hanya semacam bisul yang jatuh di bawah otot, kemudian juga di area yang banyak lemak bagian punggung ya, karena memang punggung itu kan agak lebih dagingnya, kemudian dengan kulit yang tebal, jadi nanahnya itu tidak muncul keluar seperti itu. Jadi saya susah menjelaskan secara medis, hanya beliau sampaikan seperti itu supaya saya mudah memahami, bukan dalam bahasa dokternya seperti itu. Jadi ini hanya peradangan di mana di bawah otot tuh ada nanah, kemudian membesar dan segala macam, dan kena infeksi ternyata. Itu yang membuat semuanya cepat, hanya dalam 9 hari membesar. Dan alhamdulillah dokter bilang hentikan semua obat-obat yang saya kasih, dirawat saja lukanya. Lukanya masih bolong teman-teman, karena dokter sampaikan bahwa sengaja kita tidak tutupi dengan daging lain kemudian kita jahit, tidak, karena kita khawatirnya kelihatan aman di luar, tertutupi di luar tapi tidak aman di dalam, sehingga dokter bilang dirawat saja lukanya. Jadi nanti dagingnya akan menumbuh dari dalam menuju keluar. Jadi menutup memang betul-betul dari dalam sehingga menutup keluar seperti itu. Itu pertimbangan medis yang saya tidak pahami, tapi begitulah dokter. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap 3 hari sekali tim Departemen Kesehatan dari Wahdi Islamiyah Makassar, terima kasih Ustadz Gisar, ini selalu datang mengecek dan mengganti perban. Dan beliau juga sangat telaten, Ustadz Bahtiar, perawat senior di Unhas, luar biasa banget, setiap 3 hari dengan sabar datang ke rumah, mengganti perban saya, mengganti kasak yang di bagian luka, kemudian juga merawat lukanya, sehingga alhamdulillah menurut beliau perkembangan lukanya cukup bagus. Dari yang awalnya beliau lihat tuh putih, kemudian masih betul-betul
apa ya, saya tidak tahu menggambarkannya, tapi sekarang katanya sudah mulai mengerucut, artinya dari bagian dalam itu sudah mulai tumbuh daging baru, kemudian yang tadinya area luka itu masih memutih karena mungkin jaringan darah putih atau apa tuh yang masih mendominasi, tapi sekarang sudah betul-betul merah, betul-betul kayak darah. Jadi setiap beliau angkat kasa untuk ganti baru tuh betul-betul saya lihat merah betul. Sebelumnya tuh kuning ya, kuning kecoklatan, itu yang saya lihat di awal-awal, tapi sekarang yang beliau angkat tuh sudah merah darah. Dan satu hal yang saya perlu sampaikan ke teman-teman, di hari-hari ke-7 bengkaknya itu yang memang tidak terdeteksi karena bengkak kemudian tidak ada matanya, jadi orang berspekulasi ini kayaknya tumor deh segala macam. Jadi istri saya tuh berinisiatif, ini kebetulan saya dikirimi oleh teman Ansi Rashid, ada propolis, British propolis, Masya Allah, syukron untuk Ustadz Ansi Rashid. Kalau teman-teman yang mau beli propolis ada sama beliau ya, Ustadz Ansi Rashid, nanti dilihat aja Facebooknya Ansi Rashid. Ini saya minum juga, tapi istri itu berinisiatif mengolesi bengkaknya tuh dengan British propolis. Jadi ternyata di hari-hari terakhir sebelum saya ke rumah sakit, muncul matanya. Ini diolesi setiap hari. Pada saat saya tertidur, istri itu olesi setiap hari dengan British propolis ini. Akhirnya bengkak yang tanpa mata itu, yang kita tidak tahu bahwa itu bisul atau apa, akhirnya muncul matanya. Dan dia semakin hari semakin membesar dan semakin ketahuan bahwa kayaknya ini hanya bisul deh, seperti itu. Jadi spekulasi yang awalnya ini tumor karena memang bengkak tanpa ada mata, akhirnya di hari-hari terakhir sebelum saya ke rumah sakit itu sudah ada muncul nanah yang muncul ke permukaan, matanya kecil dan akhirnya membesar. Itu yang dilubangi sama dokter Igun kemarin, Masya Allah. Ternyata Masya Allah banget khasiat dari British propolis ini luar biasa. Dan sekarang untuk pemulihan tuh saya minum ini 2, karena dokter sudah minta hentikan obat kimia, antibiotik dan juga anti nyeri, karena alhamdulillah juga sudah tidak nyeri. Jadi saya minum 2 ini, British propolis sama kapsul minyak ikan gabus. Katanya ini sangat recommended untuk penyembuhan luka. Jadi ini yang saya konsumsi. Jadi sekarang teman-teman, alhamdulillah saya sudah lebih baik. Saya juga sudah beraktivitas seperti sedia kala. Ini juga alhamdulillah steril karena Ustadz Bahtiar dari Depkes, beliau adalah perawat senior di Unhas, rumah sakit Unhas, selalu datang ke sini 3 hari sekali merawat luka saya, sehingga selalu bersih, steril, dan saya juga nyaman beraktivitas. Bahkan alhamdulillah sekarang saya sudah hentikan obat anti nyerinya. Tinggal menunggu proses penyembuhan. Katanya Ustadz Bahtiar juga bahwa lukanya juga sudah mengerucut, artinya mulai menutup dari dalam. Mudah-mudahan dipercepat kesembuhan saya teman-teman, sehingga saya betul-betul bisa beraktivitas dengan leluasa. Karena ini teman-teman, kalau saya keluar 3 hari kemudian tuh kayak apa ya, kasa penutup tuh kayak full lagi, kemudian diangkat lagi, jadi kayak tidak nyaman bepergian atau beraktivitas dengan leluasa. Jadi sekarang masih terbatas, hanya dari rumah ke masjid, ke studio, itu aktivitas saya. Dan itu saja saya sudah merasa senang sekali karena saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersamai Ramadan tahun ini, masih bisa berpuasa meskipun ada bolongnya di awal-awal Ramadan. Tapi saya merasa senang sekali karena saya diberikan kesempatan untuk masih bisa menikmati Ramadan tahun ini, membersamai Ramadan, menjamunya dengan sebaik mungkin insya Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi finalis-finalis Ramadan yang terus merabadankan diri kita sepanjang hidup insya Allah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, buat para ustadz, terutama Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah, pimpinan umum Wahdi Islamiyah, yang sudah memberikan perhatian luar biasa, penuh kasih, penuh cinta kepada saya, dan saya sangat merasa bangga, merasa terharu. Kemudian juga Ketua Harian kita Ustadz Rahmat Abdul Rahman, meskipun beliau juga kita tahu bersama bahwa baru saja sembuh, tapi beliau memantau saya dari jarak jauh, bagaimana kondisi, bagaimana perkembangan terkini, dan beliau selalu mengupdate informasi tentang saya. Begitu juga Ustadz kita, Ustadz Muhammad Qasim Saguni, Masya Allah, cukup mengikuti perkembangan saya juga.
Terima kasih untuk Ustadz Rafiq yang sudah menemani saya di rumah sakit. Ustadz Syabani Mujono, sekjen kita yang Masya Allah sangat telaten banget. Selalu memberikan motivasi semangat untuk harus sembuh, harus kuat, harus sabar dan segala macam tuh. Ustadz Gestar Hamka, Ketua DPD Makassar yang sudah sampai hari ini menemani saya meskipun tidak secara langsung, tapi utusan beliau dari Departemen Kesehatan Wahdi Islami Makassar yang 3 hari sekali mengganti perban saya ini luar biasa banget. Terima kasih Ustadz. Semua pihak-pihak yang sudah mendoakan saya, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semuanya dengan doa yang terbaik juga buat teman-teman semua, buat para ustadz semua. Dan yang sudah begitu baik pada saya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah, menjadi pemberat timbangan pahala para asatidz sekalian di yaumil akhir kelak. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan saya. Doakan saya lagi nih, mudah-mudahan saya betul-betul pulih dan bisa beraktivitas dengan leluasa secara normal kembali, tidak ada beban lagi, tidak merepotkan orang lagi dan segala macam dengan kondisi saya saat ini. Sekali lagi terima kasih. Video ini saya buat untuk menjawab setiap pertanyaan yang masih datang di inbox Japrian, kemudian juga DM yang masih masuk, dan penasaran sebenarnya saya sakit apa, kemudian bagaimana kondisi saya terkini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kalian sehat. Jaga kesehatan, kesehatan itu mahal dan segala macam tuh, pokoknya jaga kesehatan. Saya merasa betul-betul kemarin ini merasa sangat iri sekali ketika hari Ramadan pertama saya melihat di sosial media begitu euforianya luar biasa. Saya cemburu karena saya sedang sakit, tidak bisa berramadan ria seperti kalian. Dan tentu itu juga dirasakan oleh teman-teman kita yang mungkin hari-hari pertama di Ramadan atau mungkin sampai hari ini masih sakit. Pokoknya semoga Allah segera sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi dan diberikan kesabaran. Pokoknya sabar, yakin setiap badai pasti akan berlalu, yakin ada penyakit, ada obatnya, dan ada sakit pasti insya Allah ada kesembuhan kalau kita mau berikhtiar dan optimis untuk itu. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi dan begitu baik banget ke saya, termasuk buat semua yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan saya cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa.